kita habiskan ibadah kita pada malam hari ini. Persekutuan ibadah pemuda remaja Jemaat Gemini Judea PAL 2 di Kolom 4 pada malam hari ini atas nama Saudara Riddle Tumbol tertabislah di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita membaca Alkitab dari Kitab Perjanjian Lama. Kita akan membaca dari Kitab Raja-Raja, dari Kitab Raja-Raja 19 ayat 9 sampai dengan 18. Kitab Raja-Raja 19 ayat 9 sampai dengan 18. Dan bolehkah kita membaca berbalas-balasan? Saya membaca ayatnya yang ganjil, mohon direspons dengan membaca ayatnya yang genap. Dari perikop yang berjudul Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Kita mulai. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku berkata segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah angin, bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan kau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium diri. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Pemuda remaja yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Penatua Kreso Lokal, bahkan keluarga Tumbul Mongilala, Bapak dan Ibu yang turut bersama-sama dalam ibadah pemuda remaja ini. Kita semua bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus memberi kesempatan bagi kita untuk beribadah pada malam hari ini. Barangkali di tempat-tempat yang lain agak kesulitan untuk beribadah, tapi kita bersyukur Tuhan memberikan kesempatan untuk orang boleh beribadah. Nah, jemaat yang dikasihi teman-teman, saudara-saudara pemuda remaja, pembacaan Alkitab kita malam hari ini dari Kitab Raja-Raja. Nah, Kitab Raja-Raja ini ada dua. Ada satu Raja-Raja dan ada dua Raja-Raja. Yang kira-kira ditulis atau dikumpulkan bahan-bahannya di sekitar
sekitar tahun 500-an di zaman pemerintahan Yosia. Nah, di raja-raja ini, di dua kitab ini, yang salah satu yang sangat menonjol adalah Nabi Elia. Elia itu artinya Allah sendiri. Elia itu Allah sendiri. Dan cerita soal Nabi Elia itu bukan cuma ada di Alkitab, tapi di kitab suci agama Yahudi itu pun ada cerita soal Nabi Elia. Bahkan di kitab suci Islam, Al-Quran, cerita soal Nabi Elia ada, mengenai perjuangan Elia melawan Baal-Baal. Nah, Nabi Elia ini sangat luar biasa sepak terjangnya dalam pelayanannya. Jadi memang sangat luar biasa. Dia telah menubuatkan soal kelaparan waktu itu di Israel, dan itu terjadi. Kejadian soal Nabi Elia itu terjadi di Israel Utara. Jadi pada zaman dahulu kerajaan Israel ini terbagi dua. Ada Israel Utara yang disebut kerajaan Israel, dan ada kerajaan Israel Selatan yang disebut dengan kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel Utara atau kerajaan Israel ibu kotanya Samaria. Sedangkan kerajaan Yehuda atau Israel Selatan ibu kotanya Yerusalem. Nah, Elia ini ada di Israel atau Israel Utara. Dia menubuatkan soal kelaparan di Israel. Dia hidup dengan diberi makan oleh burung-burung gagak. Baik pagi maupun petang dia diberi makan oleh burung-burung gagak. Dalam pengembaraannya dia pernah tinggal di Sidon. Lalu ada janda di situ yang anaknya mati sakit. Elia dapat menghidupkan. Dia dapat menghidupkan anak seorang janda yang mati sakit. Elia hidup juga di zaman Raja Ahab dan Ratu Isabel. Sesudah Raja Ahab, penggantinya adalah Raja Ahazia. Ketika Raja Ahazia menggantikan Raja Ahab, Elia pun telah menubuatkan bahwa Ahazia akan mati di tempat tidur dan menjadi kenyataan. Kemudian yang sangat menghebohkan cerita Elia adalah ketika dia berhadapan dengan 450 nabi palsu, nabi-nabi yang menyembah Baal. 451 dengan Elia dorang naik di Gunung Karmel. Di atas Gunung Karmel tiap-tiap nabi ada dia punya korban bakaran dari lembu. Jadi berarti 451 lembu ini ada di atas Gunung Karmel. Kemudian mereka ya semacam dalam tanda petik bertanding begitu, atau unjuk kekuatan. Siapa Tuhan tuh yang hidup? Maka ini 450 nabi Baal, dorang so komat kami so mungkin so sampai kering dong temulu, nyanda datang api dari surga, nyanda datang api yang melahap korban sembelihan mereka. Lalu ketika giliran Nabi Elia, Tuhan mendengar permintaan Nabi Elia. Lalu apa yang terjadi? Api dari surga datang menghampiri korban lembu daripada Nabi Elia. Yang lucu, yang seru pada waktu itu, ketika rakyat melihat peristiwa itu, maka dorang tangkap tuh 450 nabi Baal. Dorang bawa di sungai Kison, dan apa yang terjadi? 450 nabi Baal ini dibunuh oleh Nabi Elia. Memang kalau orang baca sedikit sadis juga ini Nabi Elia. Dia bunuh 450 orang, walaupun ini nabi palsu. Cuma memang tidak disebutkan dia bunuh dengan apa. Tapi kalau mau lihat bagian akhir cerita ini kan ada bilang pedang. Siapa itu akan berarti kemungkinan besar 450 nabi palsu ini dibunuh oleh Nabi Elia dengan pedang. Karena di sini juga ada bilang kalau nyanda itu habis itu Hazael ke pedang, kalau nyanda Elisa ke pedang. Dan yang fenomena terakhir, Elia adalah satu dari 2 orang yang tidak mati, tapi terangkat ke surga. Yang satu adalah Henok di umur 365 tahun,
dia terangkat ke surga. Dan yang kedua adalah Nabi Elia, disaksikan oleh penerusnya yaitu Nabi Elisa, kereta kuda berapi. Jadi keretanya berapi, kudanya juga berapi, menjemput Nabi Elia, lalu Nabi Elia terangkat ke surga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita mendengar begitu hebatnya Nabi Elia. Nah, apa yang mau diajarkan bagi kita? Yang pertama yang mau diajarkan kepada kita dari cerita Nabi Elia ini, bahwa Nabi Elia adalah orang yang takut dan taat kepada Tuhan. Dia senantiasa berdoa, mengandalkan hidupnya kepada Tuhan, sehingga dia diberkati oleh Tuhan, doanya didengar oleh Tuhan, bahkan luar biasa, dia terangkat naik ke surga. Oleh karena itu, bagi pemuda remaja, ini juga menjadi motivasi bagi kita semua. Ada banyak cita-cita, harapan ke depan dari saudara-saudara pemuda remaja. Kalau kita ingin cita-cita dan harapan kita ke depan boleh berhasil, maka kita mengikuti teladan Nabi Elia. Nabi Elia senantiasa berdoa kepada Tuhan. Nabi Elia senantiasa mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Bahkan di saat dia susah, tidak tahu harus cari makan, burung-burung gagak datang bawa makanan untuk Nabi Elia. Maka ini mengingatkan bagi anak-adik pemuda remaja, bersandarlah selalu kepada Tuhan, berdoalah selalu kepada Tuhan, sehingga harapan dan cita-cita kita boleh tercapai. Hal yang kedua yang dialami dalam pembacaan kita ini adalah akibat Nabi Elia dia bunuh ini 450 Nabi Baal, maka Raja Ahab dan Ratu Isabel cari ke dia, don cari pembunuh. Maka Nabi Elia dia lari ke Gunung Horeb. Di Gunung Horeb Tuhan menemui Nabi Elia, memberikan teguran barangkali kepada Nabi Elia untuk boleh kembali kepada pelayanannya, bahwa Tuhan akan tetap menjaga Nabi Elia, bahwa Tuhan akan menyelamatkan Nabi Elia dari serangan Raja Ahab dan Ratu Isabel. Bahkan ada 3 tugas yang menanti. Dia harus mengurapi 2 raja, lalu dia harus mengurapi generasi penerusnya yaitu Nabi Elisa. Nah, saudara-saudara remaja, ini hal kedua juga yang menjadi teladan dari Nabi Elia, bahwa dalam kehidupan adik-adik pemuda remaja untuk mencapai cita-cita ke depan akan ada masalah, akan ada pergumulan, bahkan ada tantangan, dan bukan cuma tantangan, bahkan ada ancaman. Dari pergumulan, masalah, tantangan, dan ancaman ini, Nabi Elia bersandar kepada Tuhan. Demikian juga pemuda remaja, ketika ada masalah, ada tantangan, ada pergumulan, bahkan ancaman, bersandarlah kepada Allah. Jangan lari daripada Allah, jangan meninggalkan Allah, tetap mengikuti Allah, yaitu di dalam Yesus Kristus. Tetapi ada hal ketiga juga yang mau diingatkan kepada kita soal Nabi Elia. Tuhan tanya, Elia, apa yang Anda kerja? Oh Tuhan, kita ada kerja bagus-bagus, kita ada layani bagus-bagus, bahkan semua mati, cuma kita sudah hidup, kurang kita sudah bekerja. Elia terjebak dengan DP kesombongan. Tuhan 2 kali tanya pada dia, dalam Alkitab ini 2 kali Tuhan tanya, Elia, apa yang Anda kerjakan? Baru Elia sadar, salah bercerita ini, bahwa dia mengaku bahwa kurang dia tuh hidup, padahal dalam pembacaan ini Tuhan bilang ada 7.000 orang Israel yang melawan Baal dan yang membenci Baal dan tetap bersandar kepada Allah. Ada 7.000 lagi. Jadi bukan cuma Elia sendiri. Barangkali ini juga pemuda remaja menjadi juga pelajaran bagi kita, bahwa ketika ada keberhasilan dalam pelayanan atau dalam kehidupan, jangan kita menjadi sombong, atau jangan kita membanggakan diri bahwa kalau bukan kita nyenak menjadi, kalau bukan kita mau salah, kalau bukan kita nyenak berjarak itu pelayanan, atau kalau bukan kita nyenak mau berhasil ini kegiatan, kalau bukan kita semua gagal, itu harus dihilangkan.
Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh angkuh, karena sebenarnya keberhasilan, kesuksesan yang kita peroleh semuanya dari Tuhan. Tuhanlah yang memberikan itu kepada kita. Semoga ketiga hal ini boleh menjadi motivasi, bimbingan bagi kita lewat firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus dan penghantaran Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, esok, dan seterusnya.